Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tentang filsafat ilmu. Perkenalkan, nama saya Liza Febriana yang akan bertugas sebagai moderator dan pemateri pertama pada malam hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Tareja Yoni, Silviana Putri, dan Novia Ayuandira. Next slide. Pengertian filsafat ilmu. Menurut Deliangji, filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu, maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu merupakan suatu bidang pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan ilmu. Tujuan filsafat ilmu. Tujuan filsafat ilmu adalah mengadakan analisis mengenai ilmu pengetahuan dan cara bagaimana ilmu pengetahuan itu. Jadi filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara memperolehnya. Pokok perhatian filsafat adalah proses penyelidikan ilmiah itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 2. Adapun tujuan mempelajari filsafat ilmu menurut Amsal Bakhtiar adalah yang pertama mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Yang kedua, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang. Yang ketiga, menjadi pedoman untuk membedakan studi ilmu ilmiah dan non-ilmiah. Yang keempat, mempertegas bahwa persoalan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Next, Kak. Hubungan filsafat ilmu dengan ilmu-ilmu lain. Filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu khusus merupakan bagian dari filsafat. Karena objek filsafat sangat umum seluruh penyataan. Sedangkan ilmu membutuhkan objek material yang khusus, mengakibatkan berpisahnya ilmu dari filsafat. Namun tidak berarti hubungannya putus. Ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap ilmu menimbulkan batas-batas yang tegas antara masing-masing ilmu. Disinilah filsafat bertugas. Slide selanjutnya akan di Silviana. Berusaha menyatupadankan masing-masing ilmu, mengatasi spesialisasi, merumuskan pandangan yang didasarkan atas pengalaman manusia, mengatur hasil-hasil berbagi ilmu, khusus ke dalam suatu pandangan hidup. Hubungan filsafat ilmu dengan pendidikan. Hubungan filsafat ilmu dengan pendidikan. Filsafat ilmu merupakan telaah kefilsafatan yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu menurut Beni Irawan. Filsafat ilmu bertujuan mengadakan analisis mengenai ilmu pengetahuan dan cara bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh. Jadi, filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara memperolehnya. Sebaliknya, realitas seperti pengalaman pendidik menjadi masukan dan pertimbangan bagi filsafat ilmu untuk mengembangkan pemikiran pendidikan.
Filsafat ilmu dengan pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. Filsafat ilmu merupakan satu cara pendekatan yang dipakai dalam memecahkan problematika pengembangan ilmu pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan oleh para ahli. Filsafat ilmu berfungsi memberi arahan bagi pengembangan teori pendidikan yang telah ada dan memiliki relevansi dengan kehidupan yang nyata. Filsafat ilmu dan pendidikan mempunyai hubungan saling melengkapi yang dapat memaknai bahwa realita pendidikan dapat mengembangkan sifat filsafat ilmu, dan filsafat ilmu itu sendiri dapat membantu realita pengembangan pendidikan. Hubungan filsafat ilmu dengan filsafat pendidikan. Filsafat ilmu dan filsafat pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat bagi perkembangan filsafat pendidikan. Filsafat ilmu merupakan landasan filosofis yang menjiwai pengembangan ilmu pendidikan dan teori-teori pendidikan. Filsafat ilmu mencoba memberikan dasar bagi perkembangan filsafat pendidikan dalam kerangka mengembangkan ilmu pendidikan dan teori-teori pendidikan. Selain itu, hubungan filsafat ilmu dengan filsafat pendidikan juga dapat dimaknai bahwa filsafat ilmu mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan ilmu pendidikan, pedagogik, maupun teori-teori pendidikan baik dari segi ontologi, tujuan, epistemologi, metode, maupun aksiologi nilai. Baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan, tetapi pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Permisi Kak, izin bertanya. Silahkan. Silakan, Kak. Saya perwakilan dari kelompok 6A berkenan mau tanya. Apa yang dipelajari dari filsafat ilmu? Terima kasih. Ya, Kak, sama-sama. Lanjut, Kak. Ada yang bertanya lagi? Mohon maaf, Kak. Saya mau izin bertanya. Boleh, Kak, silakan. Jadi, bagaimana dampak yang ditimbulkan mempelajari ilmu filsafat itu ya, Kak? Baik, Kak. Kita jawab di akhir ya, Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya, Kak. Baik, Kak. Dipersilakan. Saya Zania Trisa dari kelompok 3B. Izin bertanya. Filsafat dapat memberikan pencerahan dalam berpikir. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Terima kasih, Kak. Baik, Kak. Sama-sama.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dita. Bagaimana dampak yang ditimbulkan mempelajari filsafat ilmu? Dampak yang ditimbulkan dari mempelajari filsafat ilmu itu dapat membuat akal pikiran menjadi gelisah, karena di dalam akal pikiran selalu timbul sebuah pernyataan-pernyataan yang bersifat rasional. Apakah udah jelas? Baik, Kak, udah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab, Kak. Berikan pencerahan dalam berpikir. Peran tersebut, ia karena dengan untuk mencari tahu apa yang sedang dicarinya oleh akalnya, sehingga apa yang ia pikirkan akan mendapat sesuatu sesuai yang diharapkan oleh akal pikirnya, sehingga ia akan mendapatkan kepuasan yang dirasakannya jika ada pikiran yang berhasil ia pecahkan. Apakah sudah jelas, Kak? Sudah, Kak. Terima kasih. Baik, Kak. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari pelajaran dari filsafat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu, yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Gimana Kak Fahma? Iya, Kak. Terima kasih. Semua pertanyaan terjawab. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Baik, demikianlah. Baik, demikianlah tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.